rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sementara ya. Baik, sementara ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang kedua di prodi ilmu komunikasi ya, yaitu membahas terkait dengan komunikasi massa. Jika pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit, mengulas sedikit terkait dengan bentuk-bentuk dasar dari komunikasi. Sekarang kita masuk ke komunikasi massa. Tapi sebelum itu, mohon di next. Baik, rekan-rekan mahasiswa, adapun dalam perkuliahan ini dengan materi komunikasi massa, diharapkan rekan-rekan itu mampu memahami memiliki wawasan konseptual, teoritik terkait dengan hakikat komunikasi massa ya, dan perannya dalam kehidupan beragama. Ini nanti ketika rekan-rekan mendapatkan materi ini, endingnya, kemampuan akhirnya itu dapat memahami konsep-konsep teoritik terkait dengan komunikasi massa. Baik, silakan dilanjutkan. Yang berikutnya kita masuk ke definisi komunikasi massa. Oke, sebelum kita masuk ke definisi komunikasi massa secara utuh nih, komunikasi massa itu kan dari dua kata, komunikasi dan massanya. Tapi komunikasi sendiri, rekan-rekan tahu nggak apa itu pengertian komunikasi itu sendiri? Apa yang disebut dengan komunikasi? Oke, silakan. Yang lainnya, katakan. Boleh, yang jawab apa? Komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan. Oke, satu jawaban. Ada yang lain? Mungkin? Komunikasi itu adalah proses interaksi. Proses interaksi. Karena Komunikasi itu adalah proses menyampaikan informasi. menyampaikan informasi. Oke, kamu bisa? Komunikasi itu adalah proses penyampaian ide atau gagasan. Ada proses penyampaian pesan, penyampaian ide, penyampaian gagasan. Nah, pesan itu bisa pesannya apa? Ada ide di dalamnya, ada gagasan, dan itu merupakan sebuah wujud dari namanya interaksi yang kalian katakan tadi. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan komunikasi itu apa? Oke, silakan. Jadi kesimpulannya komunikasi itu yaitu interaksi atau proses menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Oke. Teman-teman sudah memberikan sebuah kesimpulan tentang konsep komunikasi. Karena memang sebenarnya komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan dari mana? Dari komunikator kepada komunikan. Nah, ketika proses ini terjadi, itulah yang disebut dengan proses komunikasi. Itu sudah sederhana disimpulkan. Tapi secara garis besar, bisa kita katakan bahwa komunikasi itu adalah sebuah kegiatan atau proses penyampaian pesan dari kepada komunikator kepada komunikan, tapi di sana ada channel di dalamnya menggunakan channel atau media. Nah, di dalam media massa, komunikasi massa, media inilah yang menjadi titik tumpu atau titik tolaknya di dalam komunikasi massa itu sendiri. Tadi pengertian komunikasi sudah rekan-rekan pahami. Sekarang pengertian massa. Massa itu sendiri berbeda dengan pengertian massa secara umum. Kalau berbicara massa secara umum, itu berarti berbicara tentang orang yang berkumpul dalam satu ruangan waktu, tidak memiliki yang namanya kepentingan akan informasi, hanya berkumpul aja dalam proses massa. Tapi di dalam komunikasi massa, biasanya orang-orang yang berkumpul ini memiliki karakteristik, sifat-sifat. Ciri-cirinya bisa heterogen seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat, bersifat anonim dan menggunakan media cetak ataupun media elektronik. Itu. Jadi seperti itu gambaran komunikasi massa. Nah, kenapa komunikasi massa itu dianggap sebagai sebuah bentuk proses komunikasi yang memang membutuhkan massa di dalamnya? Karena komunikasi massa itu berkaitan dengan khalayak ramai. Jadi informasi yang disampaikan dalam komunikasi massa itu informasi yang diberikan kepada untuk khalayak ramai. Berikutnya, nah ini ada pendapat dari John Bell yang menyebutkan terkait dengan komunikasi massa itu seperti apa. Adik-adik rekan-rekan bisa dipahami, bisa dibaca. Oke, selanjutnya, komunikasi massa itu seperti katanya Onong Jayana adalah sebuah penyebaran pesan menggunakan media massa yang ditujukan kepada orang yang sifatnya abstrak atau tidak jelas. Nanti saya akan jelaskan apa itu heterogen, apa itu massa yang abstrak, apa itu massa yang anonim. Jadi bagaimana?
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, jadi kesimpulan dari komunikasi massa itu kira-kira apa? Nah, tadi ketika para pemikir-pemikir sudah mengungkapkan terkait dengan komunikasi massa, kita harus membangun sebuah konsep nih komunikasi massa untuk di pertemuan kita hari ini. Mungkin dari rekan-rekan yang lainnya ada yang menyimpulkan tentang komunikasi massa itu sendiri seperti apa? Oke, ini aja. Silakan. Jadi kesimpulan dari komunikasi massa itu adalah proses komunikasi yang menggunakan media massa, baik itu media cetak ataupun elektronik. Jadi itu Pak. Oke, komunikasi yang menggunakan media massa, media itu baik media cetak maupun media elektronik. Oke, bisa diterima? Sudah diterima teman-teman yang lain? Bisa. Jadi seperti itu ya. Cuma di sini mungkin Pak menambahkan sedikit. Kalau tadi dikatakan sebagai sebuah proses komunikasi dari komunikator kepada komunikat dengan menggunakan media cetak atau media elektronik, di sini perlu ditekankan bahwa halayaknya komunikannya itu yang bersifat luas, anonim, dan juga heterogen. Apa itu luas? Masyarakat ramai, semua masyarakat, tidak bersifat individu komunikasi itu, tidak ditunjukkan antara saya dengan Anda, saya dengan Anda, dan saya dengan Anda saja, tapi saya dengan kalian semua. Jadi itu sifatnya komunikasi massa. Nah, nanti kita masuk ke karakteristik komunikasi massa. Silakan next. Nah, kalau tadi rekan-rekan menyimpulkan bahwa komunikasi itu intinya menggunakan media massa ya dalam komunikasi massa, karena dalam proses komunikasi harus ada media massa di dalamnya. Tapi kita punya untuk komunikasi massa ini berbeda dengan komunikasi lainnya. Contohnya komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya. Kalau itu modelnya berbeda. Nah, perbedaannya gimana? Kita lihat di slide berikutnya dengan karakteristik komunikasi massa. Yang pertama itu karakteristik komunikatornya. Komunikatornya itu memiliki karakteristik juga. Karakteristik komunikator dalam komunikasi massa itu biasanya sifatnya melembaga. Jadi siapapun yang menjadi komunikator dalam komunikasi massa itu sifatnya pasti melembaga. Melembaga dalam artian dia berada di sebuah lembaga, dan televisi atau radio kan berada di bawah itu. Yang kedua, lanjut komunikannya. Karakteristiknya dari komunikasi massa, komunikasi juga berbeda. Komunikasinya lebih bersifat heterogen, anonim, dan dalam jumlah yang besar. Seperti apa yang katakan tadi, dalam jumlah yang besar, tidak perorangan, dalam jumlah besar, tidak individu dengan individu. Tapi dia bersifat heterogen. Heterogen itu artinya seperti apa? Berbagai macam suku, agama, ras, budaya, informasi itu didapatkan dengan cara yang sama. Tidak memandang sukunya siapa. Yang berikutnya itu dalam bersifat anonim, tidak jelas by name, by addressnya, kamu yang beri informasi saya tinggal di mana, di hutan kayak di gunung kayak di rumah di mana kayak, tidak jelas. Jadi anonim sifatnya. Jadi intinya komunikasi massa ini bersifatnya apa? Kalau satu arah itu linear. Bentuk proses komunikasinya itu bersifat linear. Oke? Dan berikutnya itu menimbulkan keserempakan. Ini karakteristik komunikasi massa. Kenapa dia menimbulkan keserempakan? Kenapa dia menimbulkan keserempakan? Karena begini, komunikasi massa itu ketika pesan disampaikan melalui media massa maupun media cetak akan diterima dalam waktu yang bersamaan, sama waktu diterima. Misalnya, contohnya berita liputan tentang petang memberitakan bahwa tentang kasus kejahatan pencurian motor di sebuah desa, disiarkan melalui liputan petang pada jam 7.00. Jadi jam 7.00 WIB itu misalnya, berita itu ditayangkan di televisi akan diterima seluruh masyarakat di Indonesia pada jam yang sama, nggak mungkin berbeda gitu. Pada jam yang sama, kecuali ada perbedaan waktu ya. Tapi ya di sana WIB, apa namanya WIB itu kan akan berbeda. Nah, next. Nah sekarang pesannya, Pak, pesannya gimana sih Pak, karakteristik pesannya? Ini ya sifatnya bersifat umum, universal, ditujukan kepada khalayaknya banyak. Jadi pesan itu bukan pesan ditujukan pada satu orang, enggak. Bukan ditujukan pada satu orang, tapi ditujukan kepada semua orang dan umum sifatnya. Pesannya apa? Terjadi kebakaran di kota A. Ya udah, berarti pesan terkait dengan terjadinya kebakaran di kota A. Kita mengetahui adanya berita itu melalui pesan media.
tidak bersifat umum. Kalau pesan bersifat khusus itu misalnya, saya pesan ikan goreng ya sama kamu, nah itu bersifat khusus, gitu. Nggak perlu diketahui umum gitu. Jadi karakteristik pesannya dalam komunikasi massa itu ya udah tidak bersifat umum gitu. Oke, komunikasinya satu arah, ini yang saya katakan tadi, sifatnya menonton linear. Kenapa dia satu arah? Karena kita tidak bisa menanggapi langsung dan tidak dapat mendapat respon langsung terhadap apa yang ditayangkan di media massa. Contohnya, walaupun sekarang ada tuh setiap media massa, setiap ada pemberitaan, memberikan kolom komentar, kan silakan berkomentar. Tapi sifat komentar itu dari lama baru kita itu untung kalau ditanggapi, kadang-kadang nggak ditanggapi gitu. Karena sifatnya itu ya komunikasinya itu bersifat untuk arah beda dan komunikasi lainnya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu masuk kepada gatekeeper gitu. Karakteristiknya di sini ada gatekeeper gitu. Ada orang yang men-setting sebuah pesan itu. Direncanakan pesan itu sebelum ditayangkan melalui media massa kepada publik. Pesan itu sudah di-screening terlebih dahulu dari prinsip-prinsip manajemen. Nah, siapa orang di dalamnya? Biasanya ada reporter, ada manajer, ada kameramen. Nah, itu yang membungkus pesan. Ini pesannya bersifat sensitif nih, bahaya nih untuk keamanan di masyarakat. Jangan masukkan pesan ini aja ya. Atau bahasanya diperhalus, atau segala macam modelnya. Nah, tentu pesan yang disampaikan oleh media itu tidak langsung drop begitu saja dan memiliki makna yang bias. Pasti pesannya itu maknanya pasti. Kalau bercerita tentang jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2003 melonjak 10% di berita, ya itu pesannya pasti gitu. Dan jelas kita dapatkan gitu, nggak akan berbeda-beda. Nah, seperti itu. Next, lanjut. Nah, fungsi komunikasi massa. Yang pertama, menurut pendapatnya Charles White ya, Charles White itu menyebutkan bahwa yang pertama itu ada pengawasan, ada sosialisasi, next, ada hiburan dan entertainment. Nah, media massa, coba next. Stop di sana. Fungsi pers sama dengan tadi, fungsi media massa sama dengan fungsi pers. Gitu. Di Indonesia itu berlaku fungsi pers di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, itu ayat 1-2 mengatakan bahwa fungsi pers atau fungsi media massa itu sendiri sebenarnya yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media pendidikan, dan yang ketiga itu sebagai media hiburan, yang berikutnya itu sebagai kontrol sosial. Oke? Ada yang terakhir sebagai lembaga ekonomi ya. Mungkin rekan-rekan ada yang sini perlu dipertanyakan, silakan. Oh, oke, Mona. Peran atau fungsi pers zaman sekarang itu apa masih dibutuhkan atau tidak? Peran fungsi pers zaman sekarang ya, rekan-rekan tuh bisa melihat sih peran fungsi pers itu seperti apa berdasarkan ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini. Terkadang pers itu memiliki fungsi positif maupun fungsi negatif juga gitu. Ada istilahnya selain fungsi yang ditujukan oleh ini, terkadang sekarang pers itu menyimpang gitu, menjadi hal-hal yang ditunggangi oleh politik atau apa segala macam. Tapi it's okay, tetapi secara umum fungsi pers itu pasti bersifat positif gitu. Yang pertama itu ada media informasi, ada pendidikan, hiburan, atau sosial, lembaga ekonomi gitu. Nah itu sih. Yang lainnya bisa ada yang menanggapi, silakan terkait dengan fungsi pers. Mungkin punya pemandangan lain, pandangan lain terkait fungsi pers. Siapa? Oke. Fungsi pers di sini itu sebagai hiburan itu contohnya itu menurut saya itu Pak, kita bisa menonton sinetron gitu kan, terus kartun gitu contohnya. Oke, jadi fungsi pers dalam hiburan masih relevan ya. Pendapat sekalian masih relevan, masih berfungsi gitu kan. Karena kalian siapapun nanti habis kerja capek-capek pulang tiba-tiba nonton stand up comedy gitu, capeknya hilang karena ngakak ketawahan gitu kan. Jadi selain itu bisa lagi ada yang menyebutkan contohnya? Silakan. Nah, jadi salah satunya itu kan kontrol sosial, contohnya televisi, karena itu mempengaruhi masyarakat dalam merubah perilaku seseorang atau masyarakat itu sendiri. Oke, itu contoh dari kontrol sosial ya. Mbak tadi yang katakan? Kalau menurut saya dari fungsi pendidikan itu sendiri, fungsi pers itu kayak gimana ya?
sebagai pengenalan budaya Nusantara yang banyak, yang multikultur itu dari satu tempat ke tempat lain, kan kita nggak mungkin untuk datangnya tempat itu satu-satu kan, karena kendala biaya, waktu. Jadinya dengan media pers itu kita bisa mendapatkan informasi pendidikan dari satu tempat yang jauh tempatnya sekalipun. Oke, jadi untuk pengenalan budaya Nusantara yang karena Indonesia ini kan pulaunya sangat luas. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa tadi beberapa teman sudah menjelaskan terkait dengan yang mana sih contoh fungsi pers dalam pendidikan, fungsi pers dalam kontrol sosial, fungsi pers sebagai hiburan. Tapi di sini ada lagi dua, sebagai media informasi dan lembaga ekonomi. Di sini mungkin kita jelaskan sedikit terkait dengan media informasi. Sudah pasti setiap kegiatan pers itu mengandung informasi. Jadi apapun yang disampaikan terkait dengan ini mengandung nilai-nilai informasi. Jadi untuk menyampaikan informasi seperti apapun informasi itu, jika akan disampaikan untuk khalayak yang banyak, khalayak ramai, itu menggunakan media massa. Contohnya apa informasinya? Informasinya menurut BMKG akan ada yang namanya hujan petir di beberapa wilayah di Indonesia misalnya. Yang terdampak salah satunya adalah NTB. Jadi karena ada informasi itu, karena adanya informasi itu, orang-orang NTB bisa antisipasi nih. Antisipasi akan ada hujan petir nih di NTB. Paling tidak ya yang punya rumah lawan roboh itu dijaga rumahnya, mungkin dikasih yang pembantu lagi. Nah, tadi yang lembaga ekonomi juga belum dijelaskan. Kapan sih pers itu menjadi sebuah lembaga ekonomi? Ketika misalnya menginformasikan harga-harga barang, gitu kan. Oh, harga sembako sekarang meningkat berapa persen? Harga minyak sekarang naik berapa persen? Itu disampaikan melalui media massa. Seperti itu ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa mungkin untuk materi ini Pak cukupkan sampai di sini. Kalau ada sesi diskusi, nanti kita akan diskusi di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum itu saya akan berikan sebuah tugas yang bisa nanti rekan-rekan cari sebagai bahan kita diskusi. Karena apa? Karena penting untuk komunikasi massa ini langsung terjun ke lapangan, dianalisis. Tidak bisa kita hanya memberikan materi seperti ini gitu. Walaupun sifatnya interaktif, tapi harus ada berbasis proyek juga. Model pembelajaran kita berbasis proyek ya. Jadi rekan-rekan bisa nanti mencari sebuah isu kontemporer, cari sebuah isu kontemporer berkaitan kelima ini. Ini salah satunya terkait dengan media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial maupun lembaga sosial yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Kan biasa tuh. Kalau adanya hiburan, misalnya ada apa ya, ada sinetron-sinetron yang ditampilkan, terkadang itu terbawa kehidupan nyata kita, perilaku sinetron itu. Nah, cari itu. Kalian analisis bagaimana pers media itu mempengaruhi tingkah laku kita sebagai penikmat media massa. Oke? Sudah dicatat? Tapi bisa dikerjakan, dipresentasikan minggu depan ya, dipresentasikan minggu depan dan saya tunggu hasilnya. Nanti dibuatkan juga selain rangkuman materinya terkait media massa ini, buat juga slide-nya untuk bahan presentasi rekan-rekan. Tapi jangan sama semua, mohon jangan sama tugasnya, paling tidak berbeda. Silakan. Kalau media massa mendingan individu deh. Karena apa? Karena ini kan banyak untuk media informasi saja, ada itu bisa menemukan ratusan gitu peran media massa di sebagai media informasi itu. Misalnya pendidikan, bisa berbagai macam kegiatan di media massa yang berkaitan dengan pendidikan. Nanti bisa analisis itu. Silakan. Untuk ini kan tugas itu mencari sebuah isu kontemporer dari kelima itu kelima-limanya kita cari atau cuma salah satunya kita cari? Salah satunya aja ya, salah satunya aja. Tapi jangan semuanya, dan salah satunya semua sarana pendidikannya semua pendidikan harus bervariasi. Ada yang media informasi, ada yang pendidikan. Nanti kalian di grup dikonsultasikan sama temannya. Oh, saya ngambil ini nih, saya ngambil media informasi, saya ngambil kontrol sosial, biar beragam. Ketika nanti dibahas, bisa langsung sepanel tuh. Ketika kalian konsultasi, sepanel yang ambil media apa namanya, media pendidikan sebagai media pendidikan, langsung jual untuk pendidikan. Nah, seperti itu ya. Mungkin
untuk pertemuan kita cukup sampai di sini untuk materi konsep dari komunikasi massa, dan jangan lupa tugas yang dikerjakan minggu depan itu harus sudah selesai dan harus sudah siap dipresentasikan, dan di situ akan menambah wawasan rekan-rekan terkait dengan ternyata komunikasi massa itu menjadi dampak langsung ya kepada kita. Oke ya, saya mungkin bisa akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Selamat